Pablo Escobar lahir di sebuah pedesaan yang bernama Rio Negro yang berada di Kolombia pada tanggal 1 Desember tahun 1949. Dari masih kecil, Pablo Escobar ini sudah mulai melakukan kegiatan kriminal seperti mencuri dan merampok. Pablo Escobar dibesarkan di kota Medellin yang berada di Kolombia. Disebutkan bahwa Escobar terlibat banyak kasus kejahatan. Kejahatannya bukan hanya sebagai gembong narkoba saja, tapi juga menjadi dalang dari pembunuhan terhadap hakim dan polisi. Banyaknya aksi kejahatan yang dilakukan Pablo Escobar menjadikan dia sebagai buronan aparat penegak hukum. Berawal dari masa remaja yang sudah menjalani profesi sebagai kriminal, Escobar kini tumbuh menjadi mafia besar dan mendirikan sebuah kartel yang bernama Kartel Medellin, yang kemudian kartel tersebut menjadi penyuplai segala jenis narkoba mulai dari jenis ganja, kokain, obat bius, hingga heroin. Pada tahun 1980-an, kartel Medellin mendominasi perdagangan kokain. Pablo Escobar memegang kekuasaan dengan kekayaan yang luar biasa. Menurut sejumlah laporan, kekayaan Pablo Escobar mencapai 25 miliar dolar. Dia juga memiliki sebuah perkebunan seluas 2.800 hektar bernama Hacienda Nápoles di Kolombia. Pablo Escobar mendistribusikan produk bisnisnya bersama kartel Medellin melalui segala jalur, mulai dari jalur laut, darat, sampai ke udara. Sepanjang karirnya, Pablo Escobar telah mengirim bertonton kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat dan menghasilkan 9-30 miliar dolar. Pablo Escobar dan kartelnya itu disebut bertanggung jawab atas 80% perdagangan kokain di Amerika Serikat selama 1970 hingga awal 1980-an. Salah satu hal paling menarik yang gue dapati adalah sebuah laboratorium canggih yang berada di peternakan di perbatasan Venezuela. Laboratorium tersebut mempekerjakan sekitar 200 orang. Mereka tinggal dan bekerja di sebuah rumah yang dibangun di atas sebuah roda kecil. Yang tujuannya itu ketika ada pesawat yang akan mendarat, nantinya rumah itu digeser untuk memberikan jalan masuk bagi pesawat ke sebuah landasan di bawah laboratorium tersebut. Laboratorium itu konon bisa menghasilkan 5.000 kg kokain setiap pekan. Pablo sendiri menghabiskan 2.000 dolar untuk setiap proses produksi dalam setiap kilogram kokain yang dia buat. Pablo akan menjual kokain tersebut kepada rekan sesama gembong narkobanya, yaitu Carlos Lehder dan George Jacob Jung, dengan harga 22.000 dolar. Kemudian Carlos Lehder dan George Jacob Jung akan menjual kokain itu kepada para pengedar kelas menengah dengan harga 60.000 dolar. Dengan perhitungan tersebut, di setiap beban 400 kilo yang siap edar, Pablo Escobar akan memperoleh keuntungan sebesar 8 juta dolar atau setara dengan 128 miliar rupiah. Sementara, Lehder dan George mendapatkan 5 juta dolar. Tapi, yang menjadikan seorang Pablo Escobar berbeda dari kebanyakan mafia lain adalah Pablo Escobar merupakan sosok Robin Hood di dunia nyata. Ya, Pablo Escobar merupakan sosok Robin Hood karena hasil dari kejahatan yang dia peroleh sering digunakan untuk membantu warga miskin yang berada di Kolombia. Nah, hal tersebut menjadi keuntungan buat Pablo Escobar karena persepsi masyarakat miskin yang menganggapnya sebagai pahlawan membuat Pablo Escobar ini memenangi pemilihan kursi sebagai wakil rakyat pada Kongres Kolombia pada tahun 1982. Selain menjadi gembong pengedar barang terlarang, Pablo Escobar juga menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, yang mana hal tersebut dapat lebih mempermudah bisnis barang terlarangnya untuk beredar gitu ya. Tapi meskipun begitu, penjahat ya tetaplah seorang penjahat. Pemerintah Kolombia menyatakan perang terhadapnya dan menjadikannya sebagai buronan nomor 1 yang harus ditangkap. Pada tahun 1990-an, dia kemudian tertangkap dan menjalani proses hukum. Tapi uniknya di sini, saat akan menjalani persidangan, kan kalau mafia-mafia yang lain ya takut gitu ya, dan banyak yang kabur gitu kalau mau menjalankan proses persidangan. Nah, hal itu tuh nggak berlaku buat Pablo Escobar. Bukannya takut, melainkan sebaliknya. Persidangan Escobar ini membuat sejumlah hakim agung di Kolombia kabur dan menghilang
saat hari persidangan digelar. Hal tersebut terjadi karena banyaknya teror yang diberikan Pablo Escobar kepada para hakim tersebut. Singkat cerita, setelah drama banyaknya hakim yang kabur, akhirnya bisa juga nih Pablo Escobar disidangkan. Putusan yang dijatuhkan kepada Pablo Escobar adalah Pablo Escobar harus menjalani hukuman penjara. Pada tahun 1991, dia bersedia menjalani hukuman, namun dengan satu syarat yang dia ajukan. Syaratnya menurut gue sih lucu ya, karena si Pablo Escobar ini mau dihukum, tapi dia mau kalau menjalani hukumannya di penjara buatannya sendiri. Jadi si Pablo Escobar ini membuat sebuah penjara, yang penjaranya itu sudah dirancang sedemikian rupa, mewah gitulah ya. Dan dia akan menjalani masa tahanannya di penjara yang dia buat tersebut. Ya, tentunya setelah cerita panjang yang dilalui pemerintah versus Pablo Escobar, baru pemerintah menyetujui persyaratannya tersebut. Nah, jadi cerita panjangnya itu adalah saat itu Pablo Escobar melakukan serangkaian teror dengan cara meledakkan tempat-tempat umum, meledakkan kendaraan, dan bahkan meledakkan pesawat. Yang akhirnya pemerintah mau nggak mau menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Pablo Escobar, yaitu menerima syarat untuk Pablo Escobar dihukum, tapi menjalani hukumannya di penjara buatan dia sendiri. Pemerintah pun menyetujuinya, kemudian membangun sebuah penjara mewah yang diberi nama La Catedral. Beragam fasilitas yang ada di dalamnya seperti klub malam, sauna, air terjun mini, hingga lapangan sepak bola ada di dalamnya. Dan bahkan dia masih menjalankan bisnis narkobanya dari dalam tahanannya itu. Namun setelah beberapa lama, bisnis narkobanya itu tidak berjalan seperti biasanya karena penjualan sekarang sudah tidak seperti dulu. Sulit sekali saat ini untuk menjual barang-barang haram tersebut. Lantas Pablo Escobar pun marah terhadap para anak buahnya tersebut dan membunuh mereka yang saat itu berada di dalam tahanan pribadinya itu dan melarikan diri dari penjara mewahnya itu. Pada tahun 1992, pemerintah mengadakan perburuan besar-besaran dengan bantuan Amerika. Pablo Escobar berhasil ditemukan di tempat persembunyiannya yang waktu itu berada di Medellin pada tahun 1993. Pablo Escobar pun akhirnya tewas tertembak dalam baku tembak aparat gabungan saat proses penggerebekan berlangsung. Nah, itulah akhir dari kisah Pablo Emilio Escobar Gaviria, seorang gembong narkoba terbesar dalam sejarah yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada tahun 1987 sampai 1993. Alright guys, I think this is the end. So thanks for watching this video. I hope you enjoy. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel to get a notification about new video guys. Believe what you see, not what you hear, because all you know is a lie. I will be back soon, so stay tuned. Rafdi Muhammad here. Peace out.